Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kembali lagi bersama aku bakal review kajian yang pernah aku ikuti selama bulan Januari kemarin kayak gitu. Jadi ini oleh salah satu guru dengan judul Iman, Mahabbah dan Kecintaan Bertugas oleh Ibu Sri Iswati Ningrum. Sebenarnya ini banyak banget ya bahasanya karena emang sedaging itu pada saat penyampaian dibuka dengan sebuah kalimat aja mungkin ya yang menggugah kita untuk terus berpikir. Intinya kayak gini, pengetahuan yang tidak menuntun manusia pada tujuan yang luhur juga merupakan pengkhianatan terhadap pikiran dan kalbu. Bayangkan teman-teman, begitu banyak orang-orang yang mengejar pengetahuan, mengejar ilmu mereka sampai dengan ke negeri manapun, tapi pada intinya pengetahuan yang bagus itu, pengetahuan yang bermakna itu adalah pengetahuan yang mampu mendekatkan dirinya kepada sang penciptanya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kayak gitu ya. Intinya dalam setiap proses apapun teman-teman ketika mencari pengetahuan untuk mencapai tujuan, nggak ada yang instan. Ibarat suatu adonan yang sedang dibentuk gitu ya, kita tuh akan banyak tekanan untuk menjadi bentuk yang indah kayak gitu. Nah, ilmu yang bermakna itu seperti apa teman-teman? Ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah gitu ya, bukan ilmu yang melainkan musibah buruk yang berasal dari kebodohan kayak gitu. Dan transformasi menuju cintanya, karena tadi kita sempat mention tentang mahabbah, itu mulai dari ilmu lalu ke ma'rifat, lalu ke mahabbah dan rasa semangat dan cinta yang membuncah. Intinya sebenarnya aku nggak bisa menyampaikan ulang, tapi nggak bisa menyampaikan ulang dengan bagus gitu ya teman-teman, karena emang sebagus itu ketika beliau menyampaikan materinya kayak gitu. Bahkan aku pun terkesima, makanya di sini ada 4 halaman lebih pokoknya aku tulis karena emang bagus banget kayak gitu. Dan di sini juga yang harus kita perhatikan untuk menumbuhkan iman mahabbah gitu ya, yaitu mencintai cinta dan membenci kebencian. Kita harus bisa mendirikan monumen kasih sayang, harus bisa membenci sifatnya, bukan individunya. Dan 3 permasalahan umat muslim yang harus kita tangani bersama adalah kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan kayak gitu. Dan di sini juga harus menyelamatkan manusia dari sifat-sifat jahat kayak gitu. Jangan seperti kera dan serigala. Kenapa? Jangan seperti kera dan serigala, karena kera itu serakah, orang tenggelam tanpa sadar, terkadang memiliki penampilan maknawi serupa dengan kera kayak gitu. Serigala juga licik gitu ya. Mungkin teman-teman juga sering melihat analogi serigala gitu ya di film-film. Mungkin Upin Ipin, nah kayak gitu ya. Dan kadang menggigit, kadang mengoyak, kadang mengimitasi dan juga mencekik kayak gitu. Nah, karena kita sebagai manusia diberikan oleh Allah itu akal, dan juga kita ini sebagai khalifah atau leader, kita harus bisa mengendalikan ego kayak gitu. Yang mana ini tuh membedakan kita dengan hewan tersebut dan akan menciptakan perubahan-perubahan gitu, baik di akhlak, karakter, sikap, perilaku dan lain sebagainya. Oke. Nah, mengenai mahabbah tadi sendiri dan cinta ya, cinta tuh terbagi jadi 2 di sini, ada cinta hakiki dan cinta relatif. Cinta hakiki itu perasaan dan pikiran yang sama, kalau cinta relatif itu diperuntukkan kepada insan lainnya kayak gitu. Dan di sini juga disampaikan bahwa untuk bisa mencintai diri sendiri, coba kenal dulu teman-teman sama pencipta. Teman-teman ini siapa gitu. Mungkin ini menuai kontradiksi ya, kayak mencintai penciptanya dulu atau mencintai diri kita sendiri nih, atau ya mengetahui penciptanya dulu atau mengetahui diri kita sendiri nih untuk bisa memaksimalkan apa yang kita miliki. Ya kalau misalnya teman-teman bisa dilakukan keduanya, ya kenapa enggak gitu. Karena ketika kita mengenal diri sendiri, ingin mencoba tahu lebih diri sendiri, kita juga akan mengenal Sang Maha Kuasa gitu. Dan ketika kita mengenal Sang Maha Kuasa, secara langsung kita juga bisa mengenal diri kita sendiri kayak gitu. Ya mungkin teman-teman sedikit review kajian yang bisa aku sampaikan karena banyak banget kayak gitu ya. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.